Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, gue Suhaid Teknik Komputer 2019. Di sini gue sebagai asep jaringan ingin memberikan materi mengenai subnetting dan VLSM, sehingga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh asep jaringan. Oke, sekarang kita akan lihat seperti ini. Di sini sebelumnya subnetting itu adalah proses pembagian dari IP. Jadi bagian dari alamat IP ini. Kalau alamat IP ini, kalau misalnya kita menggunakan alamat IP yang besar gitu kan, dan nggak melakukan pembagian gitu kan, nanti di saat PC-nya tersebut sudah cuma satu doang, cuma 2, 3 PC-nya gitu yang digunakan, itu akan membuat si PC si IP jadi boros gitu kan, dan orang-orang padahal nih IP-nya masih bisa dipakai gitu, masih bisa dipakai banyak, tapi cuma yang dipakai orang ini cuma 3 doang. Oleh karena itu orang-orang menciptakan namanya subnetting. Biar apa? Biar bisa melakukan pembagian. Jadi dengan pembagian itu orang-orang bisa melakukan jaringan di cuman jaringan kecil ini itu kan, sesuai dengan porsi laptop dia atau jumlah komputer dia. Nanti biar orang lain juga bisa merasakan jaringan-jaringan yang ada subnetting ini gitu. Jadi tidak boros gitu intinya gitu. Kayak gitu. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu sistem dari VLSM ini. VLSM ini layaknya seperti apa ya? Seperti loyang pizza atau gimana gitu kan, kalian bisa menganggapnya. Nah, nanti kalau misalnya kita melakukan subnetting gitu kan, misalnya kalian punya satu lingkaran nih, ya kan, satu lingkaran kosong, terus melakukan subnetting. Subnetting sebanyak 4 subnet. Berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu ceritanya, dari 1, 2, 3, 4. Terus kalian melakukan VLSM di mana di dalam subnetting akan dilakukan subnetting lagi gitu. Sistem VLSM seperti jadi kayak ada di dalam udah kalian udah subnet nih. Habis itu kalian di subnet lagi di dalam subnetnya seperti ini. Ini kan udah di subnet nih di bagian ini. Terus kalian melakukan subnetting lagi sebanyak 2 subnet. Nih, jadi dibagi lagi tuh set, jadi ada 1, ada 2. Terus tiba-tiba ada orang yang ingin melakukan pembagian lagi di daerah ini gitu kan. Jadi misalnya ada 3 subnet misalnya. Artinya ada 1 sama 2 nih, sama 3. Jadi kan ada 1, 2, ada 3 gitu kan. Nanti ada pembagian subnet lagi dari sini. Dibagi-bagi lagi gitu terus-terusan. Jadi kayak sedangkan yang bagian ini belum dipakai, bagian ini belum dipakai, ini bagian ini belum dipakai, bagian ini belum dipakai, nanti yang bagian yang belum dipakai itu bisa untuk orang lain yang membutuhkan gitu jaringan IP-nya, sehingga IP tidak boros gitu. Itu fungsi dari subnetting seperti itu dan VLSM ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja masuk ke bagian bagaimana cara kita melakukan subnetting dengan menggunakan IP ini. Itu kan, menggunakan alamat IP, alamat jaringan ini. Oke, kita langsung ini kan ada IP 11.11.11.0/24. 24 ini merupakan CIDR yang bisa kalian lihat dari sini. Ini sebenarnya tabel panduan aja. Kalian bisa nyari-nyari sendiri di internet juga, banyak kok tabel-tabel seperti ini yang biar bisa ngebantu kalian untuk membuat subnetting. Di sini gua bakal ngejelasin secara konsepnya aja, secara konsep bagaimana cara melakukan subnetting, cara melakukan VLAN seperti apa. Sebetulnya banyak cara di luar yang bisa menggunakan cara lebih cepat dibandingkan cara yang gua bakal jalanin sekarang ini. Akan tapi yang cara luar itu lebih menekankan bagaimana cara mendapatkan IP dengan cara mudah, dengan cara cepat gitu kan, tapi tanpa memahami konsepnya. Di sini gue lebih menekankan konsepnya, jadi mungkin caranya akan lebih lama gitu. Kalau kalian nanti pas lagi ada tugas dari ASLab dengan menggunakan perhitungannya lebih cepat, gak apa-apa, yang penting asalkan kalian mengerti seperti itu. Oke, lanjut aja kita masuk ke bagian sini. Pertama kan ada 11.11.11.0/24. Nah, untuk yang kita butuhkan adalah 100 host nih. Yang kita butuhkan adalah 100 host, 50 host sampai 25 host. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah untuk melakukan VLSM atau subnetting, kalian harus menggunakan jumlah host yang dibutuhkan adalah jumlah host yang paling banyak. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan jumlah host yang paling dikit gitu kan, udah dibagi nih, misalnya jumlah host yang paling dikit udah dibagi nih, tiba-tiba menggunakan 100 host, sedangkan 100 host ini pasti menggunakan membutuhkan device yang lebih banyak dibandingkan yang 25 host ini kan. Jadi pas udah kita 25 host, dikecilin lagi gitu kan, kita masuk 100 host itu udah nggak muat gitu kan. Karena apa ya, kapasitasnya itu cuma buat 25 host doang, sedangkan yang kita butuhkan 100 host gitu kan. Jadi untuk itu subnetting harus dilakukan yang memiliki jumlah host yang paling banyak, itu 100 host dulu lebih dahulu. Jadi sekarang pertama kan yang pertama kan berarti 100 host dulu nih. Oke, kita masuk ke 100 host. Nah, di sini kita tahu dulu nih 100 host ini itu yang paling mendekati slash 24 tuh berapa gitu kan. Misalnya nih 100 host ini kan yang paling mendekati kan adalah slash 25 nih. Kenapa nggak kita ngambil yang 25 4 aja gitu kan, lebih muat gitu kan. Kenapa?
ya boleh-boleh aja gitu, tapi kegedean gitu, ngerti gak sih? Kegedean. Kalau misalnya ngambil ini udah nggak bisa kan, kita kan awalnya 124, udah nggak bakal mungkin dong, nggak bakal muat gitu kan di dalam si satu loyangnya. Kalau misalnya begini masih bisa, tapi permasalahannya ini kegedean gitu kan, udah kegedean. Jadi apa ya? Kita juga melihat juga jumlah host yang dibutuhkan gitu, jumlah host setiap jaringan gitu kan. Di slash 25, slash 26. Kalau kita menggunakan slash 26 itu kekecilan, nggak bakal muat dong. Jadi kita harus menggunakan slash 25 yang 26 host ini. Gitu. Berarti kita menggunakan slash 25 ya. Slash 25. Di mana yang memiliki 126 host. Nah, sebelum kalian tahu, IP versi 4 merupakan desimal. Di mana setiap desimalnya, di setiap angka 11 ini, 11 ini, itu memiliki oktet. Nah, setiap satu oktet itu memiliki 8 bilangan biner. Jadi kalau slash 125 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke. Di sini kenapa ada angka 1 sama angka 0? Jadi tadi kan untuk satu oktet itu mempunyai 8 bilangan biner kan. 8 bilangan biner. Berarti ini ada 8, 16, 24 dong. Terus ini kena satunya itu 25. Jadi udah 24, 25. Nah, berarti yang sisanya ini itu merupakan jumlah host yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai di perangkat router atau perangkat device seperti itu. Perangkat device, perangkat end user seperti itu. Nanti kalau misalnya udah kayak gini, gitu kan, udah ada kayak pembagian seperti ini, kita langsung nih bisa menentukan jumlah subnetnya. Nah, untuk menentukan jumlah subnetnya adalah slash 25 dikurangi 124. Jadi yang kita butuhkan gitu kan dikurangi dari jaringan utamanya. Berarti 25 dikurangi 24. Nah, 25 dikurangi 24 kan 1. Berarti kan kalau misalnya kita bilangan biner ini untuk menentukan desimalnya adalah berarti kan 2 pangkat 1 nih. Ya endingnya berarti memiliki 2 subnet. Jadi kalau misalnya kita ibatin lo yang tadi gitu, kalau yang tadi itu ada 2 potongan nih. Tadi kan kita bisa cuma bagian ini doang nih. Ya kan, bagian ini doang nih. Terus di subnet, berarti subnetnya cuma ada 2 nih, berarti ada bagian yang ini sama bagian ini doang nih. Gitu, itu namanya subnet. Nah, berarti buat slash 25 di dalam slash 24 cuma ada pembagian 2 potongan doang. Gitu. Nanti udah kayak gini, kita bisa menentukan jumlah hostnya. Nah, untuk menentukan jumlah host, kita menghitung 2 pangkat berapa yang nolnya itu jumlah angka nolnya berapa, habis itu dipangkatin jumlah hostnya ada berapa, habis itu 2 dikali pangkat yang tadi kita udah hitung ada berapa nih angka nolnya. Gitu. Di sini kan berarti 2 pangkat. Ini kan apa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 kan. Berarti ada 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Nah, dikurangin sama 2. Kenapa dikurangi 2? Karena dalam penghitungan jumlah host sebenarnya kan 2 pangkat 7 tuh. Tapi dikurangi 2 ini karena ada jaringan, ada IP jaringan sama ada IP broadcast. Nah, sedangkan IP jaringan IP broadcast tidak akan digunakan di dalam router atau di dalam di dalam end device gitu, nggak akan digunakan. Biasanya broadcast itu digunakan untuk pengiriman yang lebih luas gitu kan, seperti itu, pengiriman ke semua device. Jadi tapi tidak digunakan untuk pengalamatan di setiap interface seperti itu. Berarti kan berarti kan ada 126 host nih. Nih, ada 126 host. Nih kan juga bisa lihat kan ada 126 host. Seperti itu. Nanti habis sudah kita menentukan jumlah host, kita bisa menentukan block slash. Atau biasa kita disebut sini base saja kali ya biar gampang. Nah, base ini itu adalah untuk menentukan jaringan selanjutnya. Jadi setelah ini kan kita akan menentukan jaringan yang pertama kan. Nanti block slash ini akan menentukan untuk jaringan selanjutnya yang akan kita gunakan di 50 host. Seperti itu. Nah, block slash cara hitungnya gimana? 256 dikurangin dengan jaringan angka 1 bilangan biner ini yang mendekati host. Logikanya gitu, yang mendekati host saja, yang kasar gampangnya gitu sih, yang mendekati angka 0 ini. Nah, angka 1 yang mendekati angka 0 ini di bagian oktet sini kan. Ya nggak sih? Di bagian oktet sini kan. Jadi 256 tinggal dikurangin 2 pangkat 7. Kenapa 2 pangkat 7? Karena di sini kita akan menghitungnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Seperti itu. Nanti hasilnya kan sorry.
Habis itu kan 2 pangkat 7 nih. Kalau misalnya di sini ada angka 1 nih di sini ya. 1 deh di sini kan. Jadi kan 2 pangkat 7 akan ditambah dengan akan ditambah dengan 2 pangkat 6 gitu. Nah, 2 pangkat 6 nih. Terus kalau misalnya di sini ada angka 1 lagi, misalnya, berarti 2 pangkat 5 kayak gitu. Terus berlanjut seperti itu. Sampai di sini 2 pangkat 0 gitu kan. Kalau misalnya ada angka 1 lebih lagi gitu kan kayak gitu. 2 pangkat 7, habis ini 2 pangkat 2 pangkat 7 doang kan, 2 pangkat 7 nih. Nah, terus udah gini hasilnya adalah 256 dikurangin 128. Nah, hasilnya adalah 128 BS. Seperti itu. Nanti Blocknest ini akan digunakan untuk host selanjutnya atau jaringan selanjutnya seperti itu. Nah, kita udah mendapatkan nih, semua yang kita butuhkan untuk membentuk first address, first last address, broadcast sama jaringan networknya. Kita udah bisa menentukan nih dan menentukan subnet masknya juga. Oke, kita akan menentukan ya. Yang pertama kita akan menggunakan jaringan network dulu kan. Jadi jaringan networknya ada berapa? Jaringan networknya itu IP-nya adalah 1.11.11.11.11.0 gitu kan. Nah, ini jaringan networknya nih. Terus kalau buat yang first address-nya itu berarti 11.11.11.11.11.1. Jadi habis dari jaringan habis titik 1. Terus udah habis itu last-nya. Nah, ini penting banget nih. Penting banget. Biar kita mengetahui nih last address-nya berapa gitu kan. Itu kita akan berpatokan sama si block slash-nya ini. Nah, untuk block slash-nya ini gitu kan. Tadi kan gue bilang kan kalau block slash ini kan akan digunakan untuk jaringan selanjutnya kan. Oke, jadi jaringan selanjutnya adalah ini kan jaringan pertama nih. Ini sama dengan jaringan pertama nih. Ya kan? Nah, buat jaringan kedua itu sama dengan 11.11.11.11.11.128. Nah, kenapa taruhnya di sini ya, Bang? Nah, ini karena tadi blok tadi karena si angka satunya berada di posisi oktet ini. Kalau misalnya angka satu terakhirnya itu berada di posisi ini gitu kan, ya berarti dia akan posisinya di sini gitu. Tapi karena berhubung angka satu terakhirnya ada di sini gitu kan, ya berarti penambahan 128-nya ada di sini gitu. Ini buat jaringan keduanya gitu. Berarti last address-nya itu tinggal dimundurin 2 langkah terakhir. Tadi kan 128. Berarti atau lagi deh sama broadcast address. Nah, tinggal dipundurin aja. Tadi kan 128 nih. Berarti mundur selanjutnya berarti 11, 127. Nah, jadi kan kalian dapat jaringan kedua selanjutnya. Tinggal mundur selangkah, itu kalian akan mendapatkan broadcast address. Mundur selangkah lagi, kalian akan mendapatkan last address-nya. Last 26. Seperti ini. Gitu. Nanti buat ini tutupan ya. Nah, ini buat subnet masknya gitu kan. Subnet masknya itu adalah subnet masknya adalah berarti 255.255.255.128. Dapat dari mana 128? Sebenarnya gampangnya simpelnya gini aja. Kalian akan mendapatkan 128 ini dari sini aja nih, dari 128 ini kayak gitu. Gitu teman-teman, di 128 ini kayak gitu. Oke. Jadi dari 128 ini akan didapatkan dari 128 ini akan didapatkan dari perhitungan block size ini 2 pangkat 7 nih. Kalau misalnya dia ada satu di sini lagi kan, ada satu angka di sini lagi kayak gini, satu ini lagi, berarti kan 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 kan. Itu akhirnya 192. Berarti subnet masknya pun itu akan 192 seperti itu. Tapi sebenarnya kalian juga udah bisa cek berbagai internet IP address-nya berapa dan sebagainya berapa. Nah, itu udah jelasin, udah kasih tabel-tabel juga nih, yang di sini juga kan udah ketahuan nih sampai masnya berapa nih. Tapi kalian juga harus tahu nih asal usul 192 tuh dapat dari mana, terus 192 dapat dari mana gitu. Nah, dengan pengalaman ini, kalian udah bisa masukin ke
ke router-router kalian atau ke PC-PC kalian. Yang akan digunain sebenarnya cuma bagi doang nih, first address sama last address-nya. Untuk ini cuma broadcast doang, ini buat subnet masknya nih buat melakukan pengelamatan IP. Nah, untuk jaringan kedua, kan nanti kan yang dibutuhkan 50 host kan. Langsung aja kan jaringan kedua 128 nih, ya kan. Habis itu buat 50 host, yang paling mendekati 50 host berapa nih? /62 kan, bukan 126 kan ketinggian nih, jauhan kan. Berarti yang kita gunakan adalah /26 karena udah paling mendekati lah gitu kan, udah paling mencukupi, berarti /26. Ini sama tuh, /26 ini bakal dilakuin lagi tuh jumlah subnetnya berapa, jumlah hostnya berapa, biasnya berapa, nanti bakal mendapati first address, last address, broadcast address, subnet masknya seperti itu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan gua tentang mengenai subnetting dan VLSM. Semoga kalian semakin mengerti dan tahu bagaimana cara melakukan subnetting dan VLSM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam salah kata atau kecepatan dan sebagainya. Semoga kalian mengerti tentang materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.